하지 말고 빨리 내려줘요. 아니 나도 이걸 처음 보는. 뭐라? 너한테 맞은 뒤로 이쪽 어금니 완전 아파. 내 첫사랑. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Bad Memory Eraser. Yang makin seru tentunya. Gimana dia lanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah bilang kepada Ligen bahwa dirinya bakal menjadi dokter pribadi untuk agensinya Ligen, jadi dia itu langsung membacakan kontrak kerja, tapi kontrak itu langsung disobek sama Ligen dan dibakar sama dia. Jadi di sini Ligen itu udah mencoba untuk tidak bersimpati lagi kepada Juyeon karena dia sudah sangat-sangat kecewa dengan Juyeon. Namun Juyeon tetap berusaha untuk meminta izin sama Ligen, tapi tetap aja Ligen menyuruh Juyeon untuk segera keluar dari sana karena nggak mau ya kan. Jadinya Ligen mengangkat Juyeon dan dia pengen membuat Juyeon langsung disuruh keluar, tapi tiba-tiba petir datang. Ditambah lagi baterainya Juyeon itu habis, jadi dia meminta tolong sama Ligen agar mengizinkannya untuk mengisi daya terlebih dahulu. Ya sudah, Ligen mengizinkan, tapi setelah itu Juyeon harus segera meninggalkan rumahnya dia. Nah sebenarnya tujuan Juyeon ke sana karena sebelumnya dia tuh sempat bertemu dengan direksi mereka bersama dengan Theo juga. Kemudian Juyeon langsung to the point dengan membicarakan bahwa tentang pengkhianatan dengan mengibaratkan dengan racun ikan buntal. Nah di situ salah satu direksi mereka dan juga Theo langsung kena mental dengan ucapannya Juyeon. 일어났어요? Namun keesokan paginya Ligen dibuat terkejut karena Juyeon masih aja di rumahnya dia, bahkan dia sarapan di sana dengan kondisi yang seperti ini. Jadi tujuan Juyeon melakukan hal itu katanya biar Ligen itu nggak suka sama dia gitu. Padahal sebenarnya di dalam hatinya Juyeon dia melakukan hal itu karena dia pengen melindungi Ligen sebagai pasiennya dia. Terus tiba-tiba Ligen mendapatkan telepon tentang kabar mengenai Sion. Lalu Juyeon juga pengen ikut dan dia sudah bersiap-siap, tapi malah ditinggalin sama Ligen. Di sini Ligen benar-benar nggak peduli lagi sama Juyeon. Bahkan ketika dia mau nebeng menggunakan mobil Ligen, dia itu tidak diizinkan masuk sama sekali sehingga dia naik menggunakan taksi. Terus Juyeon bertaruh dengan Ligen. Dia bilang kalau misalkan Sion itu tidak mau nurut sama dia dan dia juga tidak akrab dengan Sion, maka dia bersedia untuk tidak mengganggu Ligen lagi. Dan Ligen pun menerima tantangan tersebut karena katanya dia nggak pernah kalah dalam tantangan. Nah setelah itu ditemuinlah sama Juyeon si Sion dengan ya dia sebenarnya nggak berekspektasi orang itu kayak gini gitu kan. Agak pecicilan juga sama dengan Ligen. Terus dia mencoba untuk membicarakan dari hati ke hati tentang masalah yang dihadapin sama Sion. Terus ketika Sion bercerita dengan istilah-istilah olahraga, otomatis Juyeon nggak paham dong tentang hal itu ya kan. Jadi dia cuma bilang aja dia ngerti dan bakal membantu Sion untuk masalahnya dia. Sementara itu, Ligen pergi menemuin ibunya Sion untuk meminta izin juga nih agar Sion mau masuk ke agensinya dan menandatanganin kontrak. Tapi ternyata bos dari Big Picture sudah ada di sana dan dia menjanjikan kepada ibu Sion agar Sion bisa dia masukkan ke atlet nasional. Ya sudah, ibu Sion lebih memilih Big Picture lah dibandingkan agensinya Ligen yang masih terbilang baru. Terus Sayan baru aja pulang dan dia entah dari mana. Dia terkejut ketika melihat ibunya Juyeon lagi bersemedi di sana. Terus dia bilang bahwa dia pengen banget diperlakukan seperti Juyeon. Nah awalnya keponakan Juyeon bilang udah nggak usah gitu karena emang agak lain nanti. Tapi setelah itu keponakannya Juyeon disuruh pergi masuk ke dalam dan inilah yang terjadi sama Sayan. Karena dia hidup suka-sukanya di rumah itu ya kan, jadinya membuat ibunya Juyeon tuh jadi emosi jiwa dan memukulnya menggunakan sapu. Kalau misalkan kayak gitu lagi, dia bisa-bisa diusir dari rumahnya Juyeon. Dengar tuh Sayan ya. 차시현 선수! Terus kan pertemuan Juyeon sama Sion pertama kalinya itu malah membuat Juyeon tuh dibuat seperti ini sama Sion, digantung kayak gitu dong. Dan Ligen pun langsung mengejek Juyeon dan bilang bahwa kayaknya Juyeon bakal gagal untuk dekat bersama Sion dan perjanjian mereka bakal batal karena yang menang pertaruhannya adalah Ligen. Terus Lee Sin secara tiba-tiba datang menemui Profesor Han, padahal waktu itu bukan jadwalnya dia untuk konsultasi.
Dan kebetulan dia lagi ada di sana, Profesor Han meminta sama Lee Sin untuk membujuk abangnya agar mau lagi kembali ke rumah sakit. Karena kalau membiarkan abangnya di luar terlalu lama, itu memungkinkan ingatannya untuk kembali lagi. Dan Lee Sin langsung panik banget, seperti menyembunyikan sesuatu. Terus dia langsung mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan di mana keberadaan Juyon, dan karena dia nggak ada di sana, jadi dia meminta nomornya Juyon. Tapi Dokter Han bilang bahwa ya dia nggak mau ngasih. Dan kebetulan Lee Sin juga bilang dia lagi senggang. Dan hari itu juga kebetulan adalah hari ulang tahunnya Profesor Han. Dia mau menunjukkan kalender agar si Lee Sin mau ngajak dia makan, tapi ternyata dicuekin dan Lee Sin langsung pergi. Sabar ya Pak. 부터 목젖을 열고 마시는구만. 개인기냐? Setelah itu Lee Sin pergi ke supermarket dan tidak sengaja berpapasan dengan Sayan. Nah, seperti biasa mereka berdua langsung gelut lagi. Dan ternyata mereka berdua itu memang sempat berkencan selama 3 kali. Tapi kayaknya Sayan itu nggak cinta-cinta banget sama Lee Sin. Tapi ya sebagai penonton Mimin berharapnya mereka berdua lah yang berjodoh biar Ligen sama Juyon itu tidak terganggu hubungannya sama Lee Sin ya kan. Semoga aja lah ya, pokoknya jangan beralih kau Lee Sin ya. 그 병원장님이랑도 한판 했다며. Ketika Juyon datang ke rumah sakit untuk menemuin Profesor Han, dia masih aja usaha untuk menunjukkan bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya dia, ya kan? Tapi Juyon tetap kagak peka juga, padahal udah ditunjukin tuh kalender dan dipegang sama Juyon. Tetap aja Juyon gak ngeh, dia malah nanya apakah Profesor Han memiliki waktu kosong pada hari itu, dikira mau diajak makan untuk merayakan ulang tahun. Tapi ternyata Juyon meminta untuk berkonsultasi mengenai atlet gitu loh. Astaga, kasihan banget dia. Ya sudah, gagal lagi usaha Profesor Han untuk menunjukkan bahwa dia lagi ulang tahun. Padahal kan tinggal bilang aja gitu loh. Pada malamnya, Ligen bersama kedua orang tuanya dan juga Lee Sin melakukan makan malam bersama seperti biasa. Tapi ibunya Ligen protes sama dia karena dia tuh jarang banget pulang ke rumah dan jarang kumpul sama keluarganya. Ya bisnis boleh, cuma ya kenapa nggak tinggal di rumah aja kayak bolak-balik kantor gitu. Terus ayahnya langsung nyeletuk tentang mungkin Ligen itu lagi bersama pecinta pertamanya dia, Kyung Juyon. Nah hal itu membuat Lee Sin jadi penasaran, ditambah lagi Ligen tuh dibilang sama ayahnya kayaknya mereka udah putus dan atau Ligen tuh dicampakkan gitu sama Juyon. Jadi Lee Sin jadi sangat penasaran banget. Dan Ligen tetap gak mau ngasih tahu. Terus tiba-tiba Ligen itu nanya sama Lee Sin di hari dia kecelakaan, apakah Lee Sin itu ada di rumah ataupun tidak. Lee Sin kaget banget dan dia bilang iya dia di rumah gitu. Dan dia nanya apakah Ligen ingat kejadian itu ataupun enggak. Ligen bilang enggak, cuma nanya aja. Dan ternyata setelah itu Ligen memang berusaha untuk mencari tahu agar ingatannya itu bisa kembali lagi, dimulai dari pertemuan ataupun reuni antara dia dan juga teman-teman sekolahnya dulu. Jadi dia berharap dia bakal ingat, dan ketika dia cek dashboard di mobilnya itu nggak ada ditemukan sama sekali. Dan ketika Lee Sin flashback, sebenarnya memang dia sempat menyelamatkan Ligen ketika Ligen itu jatuh dan memberikan pompa jantung sama Ligen agar dia masih bisa bernafas, dan dia juga menyimpan medalinya Ligen agar Ligen tidak ingat pada hari itu dan gak nyari-nyari medalinya gitu loh. 세한 씨가 아니라 만시 씨라고 불러야겠네. 이걸 Malam harinya Kyung Jiyeon tiba-tiba aja mengajak Sayan untuk minum bersama karena seharian dia tuh bete banget gara-gara dicuekin sama Ligun. Terus Sayan memberikan gelang yang dia pakai sama Juyon agar hubungan Juyon itu dan juga harapannya dia itu bisa terwujud dan juga tercapai apapun yang dia inginkan. Kebetulan gelang itu tuh dibuat sama Juyon kepada Sayan sewaktu dia kecil. Dan Sayan juga bilang kalau misalkan minum minuman itu bakal membuat Juyon itu pikirannya menjadi lebih baik. Tapi ternyata itu di luar perkiraannya Sayan, karena ketika mabuk Juyon jadi kayak gini. 와, 전 세나? 걔도 열심히 나 언니가 부러운데. Dan sepertinya ada beberapa hal yang belum diceritakan sama Sayan kepada Juyon, karena kayaknya Juyon gak ingat 100% tentang masa kecil mereka. Karena ketika dia menyelamatkan Ligen, dia juga bahkan gak ingat tentang itu. Memang dia sengaja melupakan atau jadi percobaan juga. Setelah itu tiba-tiba anak buah ayahnya Sayan itu datang untuk menjemput dia dari luar negeri. Karena kan Sayan ketahuan gak izin sama orang tuanya dia bahwa dia pergi ke Korea. Nah terus agar gak terjadi apa-apa dan juga Jun gak curiga,
Sayan bilang bahwa orang itu cuma iseng aja. Terus dia memberikan peringatan sama anak buah ayahnya bahwa jangan sampai nyentuh Juyeon. Kalau misalkan nyentuh Juyeon bakal berhadapan sama dia langsung. Setelah itu mereka pulang dari sana dan Juyeon masih kelakuannya di luar nurul banget nih. Sampai mereka berdua tuh kesana kemari dengan kondisi yang seperti ini. Bahkan yang paling parah adalah Juyeon itu menunggu Ligen markirin mobilnya. Dan karena Ligen tuh nggak datang ya kan, jadinya si Sayan disuruh pulang duluan sama Juyeon, tapi Sayan nggak mau karena dia kasihan juga sama Juyeon nanti kenapa-kenapa. Dan Juyeon menganggap bahwa mereka itu udah ada di rumah dan di kasur, tapi ternyata mereka tidur di sana dan dengan terpaksa Sayan menemanin Juyeon untuk tidur di sana. Dah lah, bye. By the way, akhirnya ada orang yang ngeh tentang Profesor Han. Jadi di hari itu si ibu perawat memberikan dia kimchi karena menurut ibu perawat Profesor Han itu nggak bisa makan lahap tanpa kimchi. Jadi dikira sama Profesor Han bahwa si ibu perawat itu menganggap dia keluarga karena ingin mengajak berumah tangga gitu. Tapi Pak, bukan kayak gitu konsepnya Pak ya. Jadi Bapak jangan GR, udah ketuaan sih kagak nikah-nikah gitu. Aduh, ini nyindir diri sendiri juga nih. Oke, kita lanjut. Nah, keesokan harinya itu kan terciduklah Juyeon sama Sayan tidur di sana dan Sayan pun jadi kayak malu banget gitu kan, dan dia langsung memberitahukan sama Ligen bahwa Juyeon ada di sana dan Ligen ke sana lalu si Sayan langsung kabur. Setelah itu Juyeon dibangunin sama Ligen. Nah, kepalanya sakit. Ya iyalah, tidur di trotoar seperti itu kan, di semen gitu. Akhirnya dia malu sendiri dan Ligen mencium bau alkohol dari tubuhnya Juyeon dan dia tahu kalau Juyeon itu sempat mabok tadi malam dan dia nyuruh Juyeon pergi dari sana karena dia pengen bertemu kliennya. Jadi biar Juyeon gak rese ya kan, jadi dia kasihlah kunci mobilnya sama Juyeon biar Juyeon bisa pergi dari sana dan dia bertemu sama kliennya. Nah, setelah itu ternyata kliennya Ligen ini, investornya, mengatakan bahwa dia mau menandatangani kontrak untuk berinvestasi di perusahaannya Ligen asalkan Ligen mau merekrut dan juga mendapatkan salah satu atlet nasional yang bisa bekerja sama dia. Sementara itu akhirnya Juyeon dan juga Sayan pergi untuk pulang ke rumah, dan ketika sampai di rumah Sayan udah tahu dong apa yang bakal dibuat sama ibunya Juyeon kan. Jadi dia nyuruh Juyeon untuk pulang lebih dulu, masuk lebih dulu kan. Ya udah, akhirnya yang kena marah hanya Juyeon seorang, sedangkan Sayan dia aman. Wah, bener-bener loh Sayannya pinter banget loh. Jadi kasihan Juyeon tuh. Terus tiba-tiba ada orang yang mengirimkan foto-fotonya Lee Sin dan juga Sayan ke Big Picture. Jadi ketika ditanya siapakah yang mengirimkan itu, Lee Sin gak tahu sama sekali. Jadi dia cuma minta bantuan sama bosnya Big Picture untuk membuang foto-foto tersebut. Dan yang perlu dilakukan sama Lee Sin hanya menjauhi Sayan. Karena menurut dia keluarga Sayan tuh ayahnya adalah kayak ketua gangster gitu loh guys. By the way, gelang yang kemarin mau dikasih Sayan sama Juyeon kan belum jadi. Akhirnya hari inilah dipasangkannya gelang itu sama Juyeon. Terus mereka berdoa agar segala urusan Juyeon itu berjalan dengan lancar. Bahkan juga percintaannya segala-galanya berjalan dengan lancar. Pokoknya apapun yang dikerjakan sama Juyeon itu harus lancar. Dan dia berjanji bakal menjaga Juyeon. Terus kan si Taehyun ini ngerasa bersalah akhirnya sama Juyeon. Jadi dia bilanglah sama pacarnya ya kan bahwa dia pengen meminta maaf. Dan pacarnya bercerita nih sama dia bahwa dia sempat kenal Ligen sebelumnya sebelum jadi pasien di rumah sakit mereka. Dan setelah dioperasi tiba-tiba aja Ligen itu mengaku bahwa Juyeon adalah cinta pertamanya. Dan di sisi lain Juyeon akhirnya mencoba mempelajarin istilah-istilah dalam atlet. Jadi agar dia ketika berbicara dengan Sion itu dia bisa nyambung dan juga tidak malu-maluin lagi gitu kan. Nah, setelah itu dia juga pergi menemui Lee Sin untuk meminta referensi lebih banyak lagi agar dia bisa benar-benar dipercaya sama Sion dan juga bisa diterima lagi sama Ligen gitu. Jadi dia minta tolong sama Lee Sin untuk ngebantu dia. Lee Sin bilang ya bisa aja sih dan dia mau ngebantu Juyeon. Intinya jangan dihafal tapi dilakuin gitu. Nah, setelah itu Lee Sin ngajarin Juyeon untuk bermain raket bersama. Nah, menurut Lee Sin bahwa permainan Juyeon untuk pemula itu udah cukup bagus dan itu membuat Juyeon kayak happy banget lah gitu. Dan selama mengajari Juyeon terlihat bahwa Lee Sin itu
udah mulai jatuh cinta dengan sosok Joyeon. Bahaya banget nih nanti ya kan. Nah, sementara itu Ligen mendatangkan temennya ke rumahnya dia dan temennya malah masuk ke kabarnya Joyeon dan Ligen langsung mengeluarkan dia dari sana. Dan temennya juga tahu bahwa di agensinya Ligen dia memiliki seorang dokter wanita dan diceritakan sama Ligen bahwa dokter itu adalah cinta pertamanya dia. Dan secara tiba-tiba temannya ini bilang bahwa untuk ya jangan mau nerima Joyeon lagi, intinya kayak udah tinggalin aja dia gitu. Nah karena temannya berkomentar seperti itu, akhirnya temannya diusir sama Ligen dan disuruh pulang karena dia nggak terima temannya berkomentar seperti itu. 네, 내일 점심 좋아요. Sebagai rasa terima kasihnya Joyeon kepada Lisin karena sudah ngajarin dia, akhirnya Joyeon bilang udah besok biar dia traktir untuk makan siang bareng. Dan kesempatanlah Lisin meminta nomor HP-nya Joyeon. Dan kebetulan HP Joyeon kan belum dia cas sampai saat itu. Nah setelah itu dianterin lah sama Lisin sampai pulang. Dan ternyata ada orang yang ngikutin Joyeon secara diam-diam. Siapa lagi nih orang ya kan? Dan ketika lagi di jalan pulang, Joyeon bisa-bisanya tumit sepatunya itu malah nancep ke lubang yang ada di jalan. Dan itu sebenarnya Ligen ngeliat dia pengen nolongin tapi gengsinya tinggi kali coy. Terakhirnya dia biarin aja tuh Joyeon berusaha sendiri gitu kan. Sampai Joyeon terjatuh kayak gitu, tetap aja Ligen gak mau bantu walaupun dalam hatinya pengen banget ngebantuin gitu. Nah terus tiba-tiba dia memperhatikan bahwa ada orang misterius yang mengikuti Joyeon dari belakang. Dan ternyata Joyeon juga menyadarin hal itu, dia langsung segera buru-buru kabur biar dia nggak ketangkep sama orang itu. Nah, dan juga Ligen langsung menyelamatkan Joyeon dengan menangkap orang itu dan ternyata ketika dia buka penutup kepalanya, orang itu adalah si Theo. Jadi Theo bilang sama Ligen bahwa dia itu pengen meminta maaf sama Joyeon karena harusnya dia itu pacaran sama Joyeon ketika Joyeon pulang dari Inggris tapi dia malah pacaran sama orang lain. Dan dia mengakui dirinya selingkuh, cuma dia pengen memperbaiki hubungannya sama Joyeon lagi gitu. Cuma ya Joyeon gak akan mau coy. Dan tiba-tiba dia berusaha mempengaruhi Ligen dengan mengatakan bahwa kamu yakin bahwa Joyeon itu adalah cinta pertamamu. Kalau misalkan enggak gimana gitu. Wah bahaya nih kalau misalkan Ligen percaya dengan omongannya Theo sama dia. Haduh. Mungkin itu bisa mengembalikan ingatannya Ligen. Terus kan Lisin datang ke rumahnya Ligen niatnya pengen memberikan kejutan, membelikan makanan sama abangnya. Tapi dia kaget loh kok tiba-tiba Joyeon yang membukakan pintu. Dan disitulah Ligen bilang sama dia bahwa Joyeon adalah cinta pertamanya. Nyes banget dong. Dan kita juga diberi clue bahwa kejadian di jembatan ketika Ligen itu jatuh, dia sempat bertengkar sama Lisin berdasarkan foto yang sempat dikirimkan sama agensinya Lisin. Wah berarti Lisin bohong dong selama ini. Apa yang dia sembunyikan sebenarnya? Kita lihat next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.